Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Merdeka. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita bersama.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dan arahan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah sekaligus membuka kegiatan PKKM oleh kami ulangi, acara selanjutnya sambutan oleh Kepala MTSN 3 Tanjung Jabung Barat oleh Bapak Hairul Fadli, SPD MPDI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kasih Madrasah Bapak Haji Bambang Setiono MHI, kemudian yang sama-sama kita muliakan pengawas madrasah dan sekaligus tim penilai PKKM di MTSN 3 Tanjung Jabung Barat. Kami pertama sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di MTSN 3 Tanjung Jabung Barat. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama yang saya sampaikan, ribuan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Kasih Madrasah, pengawas dan tim penilai PKKM yang sudah jauh-jauh datang ke MTSN 3 Teluk Nilau yang jauh Pak perjalanan. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Kemudian juga kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya
jika dalam segi penyambutan kami mungkin kurang berkenan ataupun belum pas. Biasanya kalau PKKM disambut dengan tari menari, hari ini kami tidak. Jadi kami mengatakan sesederhana mungkin, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan semua tim penilai PKKM. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kami, seluruh majelis guru dan karyawan MTSN 3 yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah bekerja keras, yang sudah bekerja sama dalam penyusunan baik itu semua dokumennya maupun semua program-program yang ada dilaksanakan di MTSN 3 ini. Semuanya bekerja dengan baik dan saya hanya bisa mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu semua. Pada intinya, kalau saya bekerja sendiri, saya tidak sanggup Pak. Ini semua hasil teman-teman seluruh keluarga besar MTSN 3 Tani Jagung Barat. Untuk berikutnya, PKKM ini merupakan yang kedua bagi saya. Meskipun saya baru 1,5 tahun baru menjabat di sini, sudah 2 kali diadakan PKKM. Mudah-mudahan selama ini PKKM pertama kemarin menjadi evaluasi bagi saya, dan hari ini PKKM yang kedua juga menjadi evaluasi lagi bagi saya. Program-program apa yang mungkin belum pas untuk kemajuan madrasah, inovasi-inovasi apa yang belum bisa kami berikan untuk madrasah, kami mohon nanti bimbingannya serta arahannya agar bisa menjadi evaluasi bagi kami. Itu juga karena PKKM ini saya tidak bekerja sendiri. Semua ini Pak sebenarnya bukan pekerjaan saya. Ini pekerjaan saya, hanya kepala madrasah ini hanya bisanya merintah sebenarnya Pak. Yang kerja tuh guru-guru lah. Jadi sebenarnya bukan PKKM, sebenarnya PKM nih yang cocok ini, penilaian kerja madrasah. Karena yang kerja bukan saya hanya sudah bisa merintah. Nah, tapi itulah hasil kerjasama kami Pak. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang terbaik untuk madrasah kita, menjadi madrasah yang bermutu dan bisa menjadi mendunia. Oleh karena itu kami mohon nanti arahan serta bimbingannya baik dari Pak Kasih serta pengawas dan tim penilai, apa yang menjadi hal yang harus kami perbaiki dan apa yang menjadi menjadi sesuatu yang terbaik lah untuk MTSN 3. Harapan kami MTSN 3 ini menjadi madrasah yang unggulan, khususnya di Kecamatan Inejidelah dulu. Jadi madrasah unggulan bagi masyarakat Kecamatan Sungabuan. Mungkin untuk berikutnya nanti kita mohon kepada Pak Kasih untuk membuka acara ini, dan nanti saya akan presentasi. Tadi kalau di jadwalnya sekaligus presentasi kalau di acara. Rencana saya buka dulu, nanti Pak Kasih yang buka, baru saya presentasi ulang. Jadi nanti pemohon Pak Kasih untuk membuka acara PKKM ini. Mudah-mudahan kita dapat terlaksana dengan baik. Saya Hari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya, sambutan dan arahan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah sekaligus membuka kegiatan PKKM oleh Bapak Haji Bambang Setiono SHI MH. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Kepala MTSN 3 Tanjung Jabung Barat, yang terhormat Bapak Ketua Jawas sekaligus tim penilai beserta anggota, saya hormati pendamping dari seksi pendidik madrasah, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, majelis guru MTSN 3 Tanjung Jabung Barat. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak terhingga, sehingga kita dapat mengikuti melaksanakan kegiatan PPKM ini dengan baik, dengan penuh hikmat tentunya. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena kegiatan ini, dalam waktu kegiatan ini kami disambut dengan baik. Mudah-mudahan kedatangan kami dapat sama-sama kita mengambil hikmah dan manfaatnya, karena memang kegiatan PPKM ini telah dijadwalkan Bapak Ibu sekalian, telah dijadwalkan dan dilaksanakan di semua madrasah negeri dan beberapa madrasah swasta. Karena kalau kita laksanakan sekaligus tidak sanggup, waktunya mepet, kami juga keteteran, kegiatan banyak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, PPKM ini bertujuan untuk melihat, kalau kita flashback ke belakang, kita ingin melihat, mengetahui sejauh mana gitu program yang sudah dilaksanakan Bapak Kepala Madrasah beserta jajaran. Ada 4 komponen, saya kira kita semua sudah paham, manajerialnya, kepemimpinannya, pengembangannya, kemudian supervisinya seperti apa. Nanti akan dilihat programnya juga bagaimana, juga nanti akan dilihat oleh tim penilai. Tetapi selain juga dilihat, nanti juga ada dokumen yang mungkin menjadi bukti fisiknya. Ketika Bapak Kepala Madrasah melakukan supervisi ke tenaga pendidikan dan guru, ada dokumennya. Pengembangan apa saja yang sudah dilakukan, ada dokumennya, dan lain sebagainya. Nanti tim penilai yang akan melihat itu semua. Nah, saat ini kita tahu bahwa MTSN 3 Tanjung Jabung Barat ini sudah berkembang. Muridnya sudah berapa? 255, dari sebelumnya mungkin tidak nyampe Pak ya. Nah, artinya apa? Tren positif yang ada gitu. Ya, mohon maaf, kita tidak mengecilkan pendidikan yang lain. Di sini kan ada juga SMP, ada juga mungkin pendidikan yang setara dan lain. Tapi seiring berjalannya tahun, terjadi peningkatan di madrasah ini jumlah siswanya. Ini menunjukkan bahwa orang tua, wali murid dan sebagainya itu sudah percaya gitu dengan MTSN 3 untuk mendidik, melanjutkan jenjang pendidikan anaknya di sini. Nah, tentu kepercayaan ini harus kita imbangi Bapak Ibu sekalian. Harus kita imbangi dengan semangat, dengan etos kerja dan keikhlasan bersama. Bagaimana kepercayaan ini dapat kita wujudkan dengan nanti output dari siswa yang keluar dari sini itu benar-benar sesuai yang diharapkan. Dari beberapa madrasah saya melihat ini sudah lengkap nih, sudah ada jadwal, kemudian ada denah kelas. Nah, ini yang pertama gitu, duduk kayak di pesawat Bapak Ibu, anak-anak datang sudah ada dari kursinya kayak di mobil kan dan sebagainya. Nah, jadi inovasi-inovasi ini yang memang harus kita laksanakan, kita kembangkan. Mungkin juga nanti selain inovasi dalam hal administrasi dan sebagainya, ada inovasi lain, kegiatan ekstra yang memang wujud nyata daripada pendidikan di kelas. Ya, wujud nyata daripada pendidikan di kelas. Mungkin nanti ada yasinan bersama, ada Pak ya? Ada, kemudian nanti ada muadoro dan lain sebagainya. Nah, ini plusnya, ada plusnya. Kenapa kita selalu bangga dengan madrasah? Karena memang dimanapun kita tahu bahwa madrasah kita ini selalu selalu ke depan. Kenapa demikian? Anak-anak
anak itu juga mendapatkan ilmu-ilmu umum, juga ada ilmu-ilmu agamanya gitu kan, sebagai basic untuk pengembangan selanjutnya. Nah, ini kan pondasi gitu. Wajar 9 tahun itu pondasi awal untuk jenjang selanjutnya. Ketika pondasinya sudah kuat, maka selanjutnya akan mudah. Tapi mulai dari mungkin MI pendidikan dasarnya sudah tidak, ya mohon maaf, tidak terdidik terlaksana dengan baik, kemudian diselanjutkan begitu juga. Nah ini kan kita membangun pondasi anak-anak kita sebagai generasi penerus Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi itu semua juga harus diimbangi dengan, karena kita hidup di dunia yang modern serba hitam dan putih, administrasi juga harus bagus. Tidak hanya oke lah outputnya harus kita utamakan, tapi administrasi juga harus bagus, kelengkapan dokumen dan lain sebagainya. Itu yang diperiksa gitu. Orang kan misalnya memanggil anak, di sini belajar ngaji dan sebagainya lancar, oke, tidak masalah, pelajaran mantap. Buktinya apa? Nggak bisa juga dilanjutkan, nggak punya ijazah, nggak punya dan sebagainya. Inilah Bapak Ibu sekalian, itu sebagai gambaran. Jadi kepentingan itu ketika kita jadikan satu, maka sebenarnya ya berputar, gitu kan. Akhirnya pada satu, ya laporan bagus, output bagus, administrasi bagus, pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan juga bagus. Nah itu harapan kita. Tadi Bapak Kepala Madrasah menyampaikan bahwa berharap bahwa madrasah ini akan menjadi rujukan paling tidak di sini gitu kan, atau nanti mungkin kabupaten dan sebagainya. Tidak masalah, itu suatu hal yang wajar-wajar, karena dengan kondisi bangunan yang sudah fisik ya, bangunan fisik sudah begini bagus, kita tinggal menjaga dan merawatnya. Kemudian nanti bagaimana kita cara mendidik anak kita, tentu bukan satu hal yang target ataupun keinginan Bapak Kepala Madrasah berjajaran nanti Bapak Ibu sekalian yang ingin menjadi madrasah ini berkelanjutan, bukan suatu hal yang tabu, bukan suatu hal yang mengada-ngada. Ini realistis gitu kan. Jadi kita ingin nanti madrasah kita bangga dengan madrasah kita bangga dengan pendidikan kita jadikan madrasah ini sebagai rujukan. Nah, bukan tidak mungkin nanti bukan hanya di Kecamatan Pengabuan, tetapi mungkin di kabupaten dan lain sebagainya. Paling tidak di KKM-nya Pak. Orang kan belajar ke sini ketika nanti KKM mungkin datang, bagaimana nanti input. Maka dalam kesempatan kami sangat berharap sekali madrasah negeri ini menjadi garda terdepan gitu. Mungkin ada terkait RDM dan lain sebagainya yang saya juga masih meraba-raba, masih baru sekali, tapi paling tidak menjadi garda terdepan, BAPNIS dan sebagainya gitu kan. Nah ini, jadi ketika orang bertanya kita sudah tahu gitu, kita sudah duluan gitu kan, Bapak Ibu. Nah ini kemudian juga kami berharap nanti dalam penilaian ini nanti akan dibagi oleh tim penilai 4 komponen itu sudah akan dibagi sebagaimana biasanya, tetapi saya melihat di sini banyak sekali pialanya. Nah ini kan bukti gitu kan, bukti bahwa kita memang benar-benar sudah ongoing, tracknya itu sudah jelas gitu loh, gitu kan. Ya walaupun seperti apa kondisinya, tapi show must go on gitu kan. Kita harus tetap berjalan gitu, kita harus tetap maju gitu kan, harus gitu. Di sini sudah banyak piala ini di SMP Pak ya, ada juara 1, juara 2. Kan kita bisa berbicara di ini bukti nyata gitu, piala yang ada di depan kita ini bukti nyata bahwa kita berbicara paling tidak setingkat SLTP. Itu nanti kita berbicara di situ gitu. Nah ini tentu kebanggaan kita Bapak Ibu sekalian. Yang mudah-mudahan di ke depan di bawah kepemimpinan Pak Khairul Fadli bisa meningkat terus dan terus. Apalagi sekarang dibangun musola Pak ya, dibangun musola, melengkapi sarana pendidikan. Memang ciri khas madrasah harus ada musola gitu kan, ketika anak-anak mau sholat duha, mau ada pengajian dan sebagainya sudah ada tempatnya. Tapi alhamdulillah sudah dibangun. Nah ini saya kira prestasi yang MAN 1 aja baru dibangun ya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kita sudah ini gitu kan. Tapi alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami berharap mari kita sama-sama bekerja, mari kita sama-sama mengabdikan, karena ini memang madrasah kita sama-sama mengabdikan diri kita sini dengan baik dan ikhlas, tentu hasilnya akan baik.
satu lagi. Kemudian kami berharap Bapak Ibu sekalian, karena dalam beberapa bulan yang akan datang kita akan PPDB dan nanti ada MOS, masih ada MOS Pak ya, masa orientasi siswa. Kami berharap nanti kegiatan-kegiatan yaitu membangun citra positif madrasah, membangun citra baik pendidikan kita, yang sampai nanti dalam MOS dan sebagainya ada tindakan yang dilarang. Artinya apa? Tindakan dalam tanda kutip ini mungkin ada fisik, verbal dan sebagainya, mungkin bersifat bully, ejekan dan sebagainya. Kita jauhkan itu gitu. Bapak Ibu bersama kepala madrasah dan majelis guru harus bisa mengawasi, mohon sekali untuk mengawasi ini sehingga tidak terjadi bully, fisik dan lain sebagainya. Karena bully itu akan begitu cepat menyebar dan ini dampaknya akan sangat luas. Itu kan dampaknya akan sangat luas. Apalagi sekarang Kanwil beserta jajaran itu concern terhadap bully di madrasah untuk pencegahan ini semua. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, mari kegiatan ini sama-sama kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya presentasi Kepala TSM 3 Tanjung Jabung Barat oleh Bapak Hairul Fadli, SPD MPDI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, khususnya untuk Pak Kasih dan tim penilai, saya ingin menyampaikan ikatan program kerja selama 1 tahun ini. Saya baik, ini MTSN 3 pada akreditasi yang sebelumnya kita baru melakukan akreditasi ini lagi Pak. Usaha saya, harapan saya di tahun berikutnya kita diakreditasi, saya ingin mengejar target A. Soalnya kita kerja bersama teman-teman Bapak guru semua yang di MTSN 3 ini, berharap itu juga bisa agar mendapat akreditasi A. Nah itu. Kemudian juga kita di MTSN 3 ada beberapa kebiasaan. Yang pertama itu tentang di pagi hari, itu Selasa, Rabu dan Kamis serta Jumat kita ada pembacaan sholat, membaca sholat, bacaan sholat ataupun doanya, kemudian yasinan, kemudian ada pembacaan Asmaul Husna dan hafalan surah pendek. Khususnya kami juga mempunyai ekstrakurikuler menyambung surah pendek ini menjadi program pokok andalan kami, yaitu tahfiz. Kami mengejar target di tahun ini minimal itu siswa hafal juz 30 dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kalau kelas 7 sudah ada yang hafal juz 30, kita mau naikkan lagi nanti berikutnya menjadi juz 29. Wacana seperti itu Pak, dan seterusnya sampai tamat. Dan kita akan insyaallah tahun ini kita akan mengadakan wisuda. Itu target kami Pak. Kemudian ada juga itu ekstrakurikuler, yaitu ada praktek ibadah, kemudian pramuka. Kita baru selesai kemarin Pak, jadi depan tuh agak kotor sedikit. Baru malam Selasa kemarin kita melaksanakan api unggun. Kemudian kita ada juga program pembacaan tafsir. Kemudian ada kaligrafi. Kemudian untuk pengetahuan tik. Kemudian tasin Al-Quran. Kemudian juga ada muadarah dan drabet. Ini program yang unggulan juga Pak. Kita unggulan di madrasah ini alhamdulillah terpakai sampai pada kecamatan untuk pengabuan ini drabet kita dipakai itu dalam rangka kegiatan. Kemudian ada juga kitab kuningnya Pak. Jadi kalau kemarin Pak Kanwil baru mencanangkan 2005 baru ada pembaca kitab kuning, kami sudah duluan Pak. Ini program unggulan kita. Itu Pak. Kemudian
kita ada PKM ini ada empat elemen. Ada usaha pengembangan madrasah, pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi pada guru dan tenaga pendidikan, dan hasil kerja kepala madrasah. Untuk sejarah kita ada kami tampilkan di web, Pak. Mungkin bisa kita dibaca nanti di web, karena tidak bisa dibuka, kayaknya webnya nggak terkonek. Kemudian ada visi, kita ada perubahan sedikit di tahun ajaran baru kemarin, Pak. Itu ada terwujudnya generasi yang islami, cerdas, terampil, berakhlakul karimah, yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Adapun misinya, yang pertama adalah mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari ilmu agama, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menciptakan lingkungan yang islami. Yang kedua, memberdayakan potensi kreatif, efektif, dan aktif serta berkualitasnya peserta didik untuk mencapai prestasi akademik dan non-akademik. Yang ketiga, mengupayakan pengajaran dan bimbingan yang efektif dan optimal sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensinya. Yang keempat, menumbuh kembangkan akhlakul karimah pada seluruh warga masyarakat yang dilakukan dengan sifat religius, jujur, peduli, dan disiplin. Ini salah satu visi dan misi MTSN 3. Kemudian kita ada jumlah data siswa, Pak, di tahun 2023 ini. Jumlah laki-lakinya 2024-2025. Kalau di laki-lakinya ada 122, siswinya ada 133. Jadi total jumlahnya mencapai 255. Mudah-mudahan di tahun depan bisa lebih meningkat, karena setiap tahun kita meningkat terus, Pak. Setiap tahun ada grafisnya di sini. Mulai dari tahun 2001 kita agak sedikit, kemudian terus meningkat. Ini hasil kerja Bapak dan Ibu guru di sini, Pak, bukan kerja saya. Tapi kerja majelis guru sini yang banyak kreatifnya, banyak inovasinya. Karena inovasi tidak dari saya, Pak, inovasi dari Bapak dan Ibu semua di sini, Pak. Saya hanya sekedar menampung apa yang bisa kita kembangkan dari Bapak dan Ibu guru. Kemudian untuk tenaga pendidik, kita guru ada kurang lebih 25, staf perpustakaan 1 orang, satpam 1, staf TU 1. Staf TU ini masih honor, Pak, karena TU tidak ada. Kemudian operator kita ada 2, penjaga malam 1. PNS dan 3K 11 orang, dan non PNS ada 21 orang. Kemudian kita di dana bos di tahun 2024 ini, di luar dana rutin, Pak, itu dana bos kita menerima 290.190.000. Itu dana bos. Sudah, kalau tidak salah tahun ini mudah-mudahan naik, mudah-mudahan, Pak, harapan kita. Kemudian untuk hubungan kerja, kita ada bekerja sama dengan komite madrasah dengan berbagai macam kegiatan. Bahkan kita perlu ada bantuan berupa dana ataupun berbagai macam untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Kita utamakan komite madrasah, Pak. Selain itu juga kita ada, kalau dalam kelasnya itu paguyuban kelas juga ada, Pak. Jadi kita tidak hanya komite inti, tapi komite di kelas juga ada. Kemudian kita ada kerja kelompok madrasah, kurang lebih ada 12 KKM, Pak, yang tergabung di MTSN 3. Kemudian kita bekerja sama dengan TGI Kecamatan Pengabuan, dan alhamdulillah kita kemarin dapat juara umum, Pak, di tahun ini menjadi yang terbaik di MTSN 3. Kemudian ada Tanuto, meskipun Tanutonya sudah tahun ini mulai baru sudah tidak lagi di sini, tapi semua kawan sudah kita kerjasama dengan Tanuto. Kemudian Pokesmas dan kepolisian setempat, Pak. Ini salah satunya yang sering beliau isi, kepolisian dan Pokesmas ini. Pokesmas itu ada aktivitas rutinnya, Pak, untuk mengecek kesehatan siswa-siswi yang MTSN 3. Kalau kepolisian dia mengisi di apel upacara Senin, dan ada juga ketika kegiatan latihan kepemimpinan dasar. Itu kepolisian kami juga tempat dengan Pokesmas. Kemudian untuk teknologi dan informasi madrasah, kita ada jaringan WiFi, alhamdulillah kita sudah ada. Kemudian web, insyaallah ya, pengunjungnya lebih
banyak tahun ini karena ada program Pak Kemenang khusus juga untuk web yang harus diaktifkan ulang. Kemudian blog madrasah ada, emailnya, YouTube pun ada kita Pak, Instagram dan Facebook untuk di MTSN 3. Kemudian pemanfaatan teknik untuk pembelajaran adanya PowerPoint, video pembelajaran, beragam lain, Google Form, Office 365 dan buku elektronik. Kemudian inilah untuk kerja hubungan, ada auto dari komite. Itu yang gedung sana Pak, itu dari komite. Kemudian yang di gedung sebelah sini juga Pak. Maka ini Pak komite Pak. Nah, beliau mungkin ada tadi acara keluarga apa acara tetangga. Nah ini salah satunya Pak, dokumentasi ini semua halaman itu Pak, itu hasil komite. Alhamdulillah sudah dicor. Kalau tahun dulu kita masih semak, tahun ini sudah kita cor semua. Mudah-mudahan tahun ini kita target komite itu kita membuat parkiran Pak, parkiran untuk anak yang belum mau bawa motor. Sebenarnya kami sudah melarang Pak, untuk anak tidak boleh membawa motor. Tapi karena orang tua kita enggak, karena mereka ya repotnya di sana Pak. Tapi sudah kami larang, memang tidak boleh anak membawa motor. Tapi anak juga masih ada bawa motor, jadi kami parkirkan khusus di dalam. Tidak ada lagi, jadi insya Allah tahun depan mau kita targetkan tidak boleh bawa motor, orang tuanya memaksa bawa motor Pak. Jadi kita agak repot sedikit. Jadi mau bagaimana lagi anak? Karena aksesnya memang jauh Pak. Aksesnya mungkin makan waktu yang jauh-jauh. Apalagi ada yang di seberang kota, ada juga kita Pak seberang tanah siswa kita. Dan ini kita ada koperasi siswa dan kantin Pak. Mungkin kantin yang makin sederhana. Dan wacana ke depan kita mau membuat kantin yang lebih besar karena kita full day Pak. Jadi wacana kami dan teman-teman membuat kantin yang agak luas sedikit agar anak tidak repot lagi untuk jajan dan makan siang. Walaupun ada program makan siang gratis, tapi terlaksana atau tidak kita tidak tahu. Tapi wacana kami membuat kantin. Kemudian hasil kerjasama, hasil kerja kepala madrasah ada prestasi peserta didik. Yang pertama itu adalah lomba KSM pada tingkat satuan, kemudian tingkat kabupaten kita mendapat juara 1 dan juara 2 dan juara 1 di tingkat bergunya sampai di provinsi Pak, sudah sampai nasional. Mudah-mudahan tahun ini target lah pokoknya semua kita target bisa sampai ke nasional. Kemudian Porprov Karate di Jambi Pak, itu ada sudah 2 kali kegiatan selama 1 tahun ini. Alhamdulillah mendapat medali emas. Kalau emasnya boleh kumpul di sini kita kumpulkan Pak, tapi emasnya kita kumpul untuk anaknya, jadi cukup pialanya. Jadi Pak ada emas, perak dan perunggu. Alhamdulillah anak kita semua. Kemudian lomba kesenian di Kecamatan Pengabuan itu kesenian tari. Kita dapat juara juga Pak. Kemudian futsal antar pelajar di MTS dan SMP kita mendapat juara 1. Kemarin juga ada lomba tapi tidak juara karena lawannya anak SMA Pak. Jadi hanya MTS yang mengutus, SMP lain tidak mengutus. Jadi kita lawannya anak SMA. Jadi ibarat ya gajah ketemu semut lah. Tapi mental anak kita alhamdulillah Pak, apapun dilawan. Kemudian ada PASI, ada di Kabupaten juara 2 Pak untuk tilawah. Dan banyak, baru malam tadi Pak di pengumuman hadiah di ikut lomba di SMP Pengabuan. Alhamdulillah mendapat juara 1 dan juara 2. Tidak hanya di bidang keagamaan ternyata, tapi bidang fashion show Pak. Fashion show itu juara 1, laki-laki dan perempuan. Kemudian vokal solo, ternyata ada juga yang hebat nyanyi Pak. Tidak hanya hebat nyanyi, tapi nyanyi pun hebat. Juara 1 dan 2. Jadi lomba di SMP itu diborong oleh MTS Pak. Alhamdulillah. Kemudian ini relasi madrasah, kita juara umum di hari guru. Kemarin Pak, baru-baru ini kita mendapat juara umum di Kecamatan Pengabuan di hari ulang tahun PGRI. Kemudian juara 1 tenis meja antar instansi. Jadi kita tahulah siapa teman kita.
Kemudian juara 2 tenis meja antar sekecamatan di Pengabuan dan Senyerang. Ini juara 2 Pak, dan juara 1 Pak, karena yang main kepalanya nggak bisa main, jadi juara 2. Jadi Pak juara 2 di kecamatan dan Senyerang. Ini masyarakat setempat Pak, kita memang adakan di sini kurang lebih 2 hari kemarin pada saat itu dapat juara 2, jadi lah karena kepalanya yang main dan bisa main tuh main dapat juara 2. Kemudian juara 2 pawai di Pembangunan di tahun ini kita dapat juara 2 Pak. Kita tidak tahu tim penilai dan kurang mungkin, tapi di tahun yang lalu kita mendapat juara 1. Kemudian ada kerjasama dengan lintas instansi, kita ada MOU dengan Puskesmas tempat, kemudian MOU dengan Bank BSI, MOU juga dengan Polsek 4. Untuk tahun ini prestasi tenaga pendidik hanya di bidang olahraga Pak, hanya cukup di tenis meja. Untuk yang lain mungkin belum, mudah-mudahan kita berharap di tahun depan prestasi guru kita ada, karena memang lomba guru agak jarang juga Pak tahun ini diadakan. Jadi saya lihat kebanyakan lomba siswa yang sering diadakan. Untuk prestasi di tingkat kecamatan, kabupaten pun sepertinya tidak ada, makanya di tahun ini tidak ada, atau saya yang belum update berita. Ini dokumentasi kegiatan kita Pak, lagi mengajar, kegiatan pembelajaran, kegiatan olahraga, dan kita antar instansi, kita selalu diundang, bahkan Raben selalu mengisi kegiatan. Kemudian ini ada dengan Marici, tahun dulu gagal di Marici, tapi dia nggak masuk di SMA Palembang. SMA apa tuh Palembang ya? Taruna Palembang Pak. Alhamdulillah menjadi peserta terbaik di Palembang. Salah satu siswa kita Pak. Kemudian ini kegiatan asinan kita setiap hari Jumat pagi. Dan ini pembacaan Quran, dia kegiatan ekstrakurikuler kita Pak. Ini pramuka, dan ini ada supervisi kami Pak. Dan itulah yang dapat saya sampaikan Pak. Cukup, mudah-mudahan ini mewakili, nanti untuk selebihnya dokumentasi insya Allah kita siapkan apa yang menjadi yang perlu dicek, karena ini apa kan itu Pak. Jadi mudah-mudahan kita buktikan dengan dokumen. Mudah-mudahan dokumen ini menjadi tolak ukur kita pada kegiatan PPKKM tahun ini. Demikianlah dapat saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucapkan terima kasih untuk acara selanjutnya, pembacaan doa. Dalam hal ini kami minta kepada Al-Ustaz Ketua SPDI, kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala akhirih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa ziyadatan fil 'ilmi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa 'afa illa hisab. Allahumma sallim abaina wa sallim ummahatina wa sallim awladina wa sallim talamizatina wa sallim mudarisina wa sallim muazzifatina, khususan muazzafat wizarati diniyah Tanjung Jabung Barat. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi awladina wa barik lana fi talamizatina wa barik lana fi
Tibana khususan Madrasah MTSN 3 Tanjung Jabung Barat. Wa barik lana fi Tibana khususan min Maktabi Wizaratid Diniyah Tanjung Jabung Barat. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah acara pembukaan penilaian kinerja Kepala Madrasah tahun 2024. Semoga nantinya kegiatan ini dapat semakin menambah wawasan keilmuan kita, menjadi bekal bagi kita untuk mencerdaskan putra-putri kita, dan serta semakin memajukan madrasah kita tercinta ini. Saya pribadi, kiranya terdapat kesalahan dan khilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ramah tamah. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak tim penilai yang datang dari Tanjung Jabung Barat. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak tim penilai yang datang dari Tanjung Jabung Barat. Untuk menyampaikan saran, masukan dan sebagainya terkait hasil daripada pemeriksaan yang telah dilakukan. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kasih Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kami hormati rekan kami tim penilai PKKM, yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanjung Jabung Barat, kami hormati staf madrasah, para majelis guru dan tenaga pendidikan yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja untuk arahan dari kami dari beberapa unsur tugas kepala sekolah. Yang pertama pengembangan madrasah, kemudian tugas manajerial, kemudian pengembangan kewirausahaan, dan yang keempat supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Setelah kami lihat memang sudah banyak bahannya, sudah lengkap 1, 2, 3, 4 bahannya. Cuman mungkin ada beberapa yang perlu kita perbaiki ya. Nah, yang pertama kami mohon yang bahan-bahan itu ditandatangani dan dicap. Sebab kalau tidak ditandatangani dan tidak dicap itu tidak sah. Jadi seperti itu. Kalau tim asesor datang ke sekolah kita, dia itu dilihatnya kalau tidak dicap, apalagi tidak ditandatangani, nah itu dianggapnya tidak berlaku, tidak ada nilainya. Nah itu tolong diperhatikan, nanti kita tengok satu persatu ya. Nah dicapi semuanya. Sudah itu yang dokumen 1 sudah ada, sudah saya tanda tangani tadi. Saya lihat belum bertanda tangan, saya tanda tangani. Sudah. Nanti tinggal diperbaharui mana yang tidak cocok dengan kurikulum madrasah. Lihat
yang terbaru dan terupdate. Atau mungkin nanti di 2025 ada perubahan di madrasah, kita rubah lagi. Karena saya lihat di medsos itu kan Menteri Pendidikan banyak sekali pengembangan baru untuk dunia pendidikan. Mungkin di sana nanti perlu kita ada perubahan lagi di dokumen 1 itu tadi. Sering kan kita lihat ada baru-baru ini, saya agak viral juga itu, guru tidak usah lagi mengambil jam ke sekolah lain, walaupun jam pelajarannya tidak cukup di sekolahnya ya, kan di madrasah kan ini Menteri Pendidikan dulu kan, cukup dia membimbing anak di sekolah itu, kemudian mendidik anak di luar jam mengajar tadi, itu sudah dihitung 24 jam kata Menteri Pendidikan itu. Tapi mungkin adalah tanda kutip tuh ya, mungkin pembimbingan anak tuh ada SK-nya, tersusunnya rapi, mungkin kan bukan sekedar sudah ngajar, bimbing anak lagi tak apa-apa dikerjakan kan, mungkin tidak seperti itu prosesnya kan, ada lagi prosesi yang perlu diupload mungkin kan. Jadi guru itu tidak usah lagi ngajar ke tempat lain kalau dia tidak cukup 24 jam dengan mendidik anak, membimbing anak tadi sudah cukup. Coba kita lihat guru-guru, ada mungkin guru sini yang juga kan ngajar tak cukup di MTS nih, MUU ke madrasah lain kan ada. Banyak ya di madrasah lain banyak. Kita tengoklah perkembangan zaman. Nanti dokumen 1 itu menyesuaikan dengan perkembangan seperti itu. Kayak peraturan nomornya itu harus diperbarui ya. Itu dokumen 1 itu boleh ditandatangani, pengesahannya itu boleh kasih madrasah atau kepala Kementerian Agama. Namun sebelumnya harus dengan pengawas pembimbingnya, pengawas yang membina madrasah itu, baru ke atasnya itu perlu ditandatangani. Nah seperti itu. Setahu saya ya, sekarang akreditasi PDM sekarang namanya, PDM pendidikan dasar, PAUD, dasar dan menengah itu tidak lagi seperti dulu yang 8 meja, 2, 3 unsur, ada lagi seperti itu. Dia kalau kita buka aplikasinya harus kita isi dulu dokumen wajibnya. Dokumen wajibnya itu kalau tidak salah ada 5 poin kalau tidak salah. Kalau kita tidak melengkapi dokumen wajibnya ini, kita tidak bisa melanjutkan ke 14 poin lagi yang diupload. Itu yang pertama. Setelah itu diisi, nanti baru tim asesor itu datang ke madrasah kita. Dokumen wajib itu apa? Itu salah satunya nih. Nih RKT dan dokumen 1. Kurikulum madrasah itu diupload. Baru RKT. Baru surat sekolah kalau ada salah itu. Itu ya. Nanti adalah kita sosialisasi kalau tahun berapa lagi Pak tadi diakreditasi 2025. Itu nanti dokumen. Ya siap-siap ya. Itu tapi ada sosialisasinya ya. Sebelum kita diakreditasi, kepala sekolah mengikuti sosialisasi. 27 tahu. Terkejut dari bilang 2025 apa ini? Barusan nyiapkan PPKM, menyiapkan pula kita. Ada binaan dulu. Ini sudah 10 hari, 15 hari udah puyeng-puyeng niang kan. Mana banyak kegiatan ini pula. Guru ikut penting, pramuka lagi ini tadi itu. Tapi ini sudah selesai, ini kan aman kan? Kalau nggak ditarik aman. Kami juga bikin laporan aman kan? Laporan kami susun baik-baik dan laporan ini nanti kami sampaikan ke
Kanwil ya. Alhamdulillah sudah terlaksana. Itu tadi ya dokumen atau apa tadi sudah ada catatannya. Kemudian yang manajerial gitu juga ya. Lihat di situ anunya apanya itu tanda tangan apa tadi itu yang belum diteken atau semuanya siapkan. Kemudian kewirausahaan sudah ada. Langsung nanti kalau mau menambah lagi silahkan ya, inovasi terbaru apa-apa seperti yang saya ini kan tak dengar kan di Min 2 punya ibu ini Elvis, dia ada wirausaha dia yang dijual oleh sekolah untuk wali-wali muridnya boleh beli. Ada yang tahu ekspresi ini? Ada tak kawan guru di ibu-ibunya ini tahu deh tanya tadi. Dia menjual apa? Menjual sambal terasi sudah dikemasnya. Bacaannya Min 2. Orang tuanya bisa beli berapa? Ibu amnya ini 1 3.000 cuma manfaatnya. Jadi orang tuanya itu balik tinggal ngiris timun apa, tinggal yang malas membuat sambal. Ada ya? Ada tuh, di mana sih tuh? Ada tuh dijual di kantin itu. Kami kemarin dikasihnya lah, dikasihnya banyak ya, sekolah-sekolah ya, banyak kami. Macam-macam versi sekolah yang membuat yang bisa dijual macam-macam. Di Salapiah di Sungai Kepar tuh bikin jahe, serbuk jahe sampai ke rumah kayak susu itu kita masukkan di gelas aduk. Untuk kesehatan ada di Salapiah, punya Pak Kaiman. Kalau punya Ibu Dian kemarin ada guru-gurunya bekerja dengan desa dengan itu membatik, bisa gurunya bikin batik. Kami dapat batik dari Mafatihul Huda. Pak Hanafi dapat, saya dapat. Kemarin gurunya yang buat buatan dari Mafatihul Huda. Kalau dia mau meneruskan kan bisa lah, tinggal bahannya. Cuma karena guru-gurunya sudah bisa bagian bisa dengan siswanya. Macam-macam ya, macam-macam sekolah. Itu perlu dikembangkan di sini ya, oleh kewirausahaan yang dikepalai oleh Pak Fadli. Dikembangkan aja lah kewirausahaan. Memang wajib itu ada di setiap sekolah. Boleh ya, macam-macam. Salah. Kalau yang supervisi guru dan tenaga pendidikan, mungkin di situ yang perlu dikembangkan lagi masalah instrumennya. Yang untuk guru ini, kemudian situ tidak ada juga instrumen untuk tenaga pendidikan. Harus ada instrumen pembinaan kepala sekolah dengan tenaga pendidikan. Buat di situ. Tenaga pendidikan banyak ya. Seperti operator, penjaga sekolah boleh dimasukkan dalam pembinaan oleh kepala madrasah untuk kebersihan sekolah ini kan, penjaga sekolah boleh disupervisi, dipoto dengan penjaga sekolah, dengan tadi juga dengan operator itu. Kalau dengan guru banyak tadi ya, dengan guru banyak ya. Dengan tenaga pendidikan yang memang sering terlewatkan kan. Oke, hanya itu dari kami ya. Ada catatan-catatan yang sudah kami kasih. Mudah-mudahan ke depan lebih kita lengkapi lagi sedikit demi sedikit. Oke, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi secara singkat dan jelas disampaikan oleh tim nilai 1. Kemudian kalau juga tadi sudah disampaikan secara bis-to-bis ya ketika melakukan penilaian. Tentunya kami mohon kepada Pak Hanafi untuk menyampaikan masukan yang secara ringkas dan padat. Untuk itu kami mohon kepada Bapak waktu kepada bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya kita hormati
kami semua nanti secara keseluruhan lengkap kita berikan apresiasi. Berbahaya Pak, luar biasa. Namun ada beberapa catatan yang sudah saya sampaikan juga di meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, yang itu yang paling utama dari yang pertama ya Pak Arif terkait dengan poin 1, kemudian disinggung juga oleh Pak Sofian. Itu paling fundamental Pak ya, harus wajib direview di dokumen 1 atau dokumen dasar ya, itu wajib direview terkait karena memang disitulah kita menjadi rujukan semua guru, ikuti perkembangan terus Bapak Ibu bertransformasi. Perubahan regulasi itu kadang mendadak saja. Tahun ini kita sudah perubahan yang ketiga. Jadi di dalam dokumen-dokumen Bapak Ibu juga mengikuti, terutama terkait dengan kebijakan langsung. Kebijakan langsung itu seperti misalnya terkait cara pembelajaran. Struktur untuk paling utama, karena di situ menjadi kiblat kita terkait dengan sistematika. Sebenarnya ada RDM-nya, EDM-nya, AMI-nya, AMBK-nya. Jadi di bab 3 itu yang paling utama harus benar-benar sesuai dengan regulasi yang terbaru. Maka terutama juga terkait dengan kebijakan langsung, misalnya terkait dengan perintahannya, CP-CP yang menjadi analisis bagi Bapak Ibu, yang menjadi yang Bapak Ibu menentukan TP-TP tujuan pembelajaran untuk kebutuhan siswa kita itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan CP yang disediakan oleh pemerintah. Ini saya di situ dimintanya sekarang perubahan Bapak Ibu coba perhatikan, Bapak Ibu analisis lah perubahan CP di 0033 dengan 032 itu perubahannya jauh sekali Pak di level taksonomi sebelumnya terutama saya. Jadi Bapak Ibu saya berharap agak sedikit jeli lah dari menganalisisnya, kemudian menurunkan menjadi program tahunnya, prosen, promes, ke ATB-nya sampai ke penyusunan analisis soalnya. Karena kalau kita tidak urut dari atas, keliru di bawahnya pasti, ketika di atas keliru maka di bawah itu pasti keliru. Yang diminta CP-nya ini, tapi Bapak Ibu ajarkan lain misalnya. Apalagi nanti ketemu nanti di asmen madrasah kelulusannya pasti tidak akan ketemu Pak. Tapi kalau di CP Bapak Ibu sesuai dengan regulasi baru, nanti turunannya pun pasti ketemu. Dan untuk sumber belajar Bapak Ibu bebas mau pakai yang DSE dari pemerintah atau Bapak Ibu sini punya ciri khas masing-masing. Pokoknya Pak di fikihnya misalnya menggunakan kitab waktu korek apa Pak, sumber belajarnya silakan. Ciri khasnya itu bisa dimasukkan di bab 1-nya Pak, di kalkulasi madrasah. Jadi kalau pesantren itu saya sampaikan Pak itu di Istidadul Mu'alimin, di Masuk Mubarak, di Mas di Bing ya, itu ciri khas madrasah pondok pesantren itu jangan dihilangkan. Kita cek, yang penting kita mau susun CP. Di CP 302 mintanya Dr. Harap, kitabnya juga harus sesuai dengan Dr. Harap di Pak Tuhan ini. Jadi itu bukan itu. Kemerdekaannya sebenarnya di situ. Kemudian di manajerial, alhamdulillah sangat Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hairul tadi, kepala madrasah itu betul pemimpin lain pendidikan. Dia mendelegasikan kepemimpinannya ke bulan itu, tetapi tanggung tetap di kepala madrasah itu Pak. Karena di sini PKKM itu seperti itu Pak. Yang kita lihat itu secara keseluruhan, tetapi manajerial, pengembangan manajerial itu bagaimana kepala madrasah mendelegasikan kepemimpinannya di bawahnya. Dan saya lihat dokumennya sangat lengkap, semuanya jalan paling tadi satu di manajerial, pertama di P5 tadi ya Pak, itu sudah saya bincang lama dengan Bapak, dengan Ustaz siapa, dengan Wakak Siswaan, dengan Wakak Kulkulum. Siptaknya tadi dengan kewirausahaan Dudi ya,
sudah ada mereknya, jadi Bapak Ibu nanti bisa dikembangkan. Anak-anak nanti malah perlu Pak Bapak Ibu, mereka yang orang tua kita yang punya dudinya tuh bisa jadi pengatur di sini, atau mungkin anak kita bisa mereka belajar di mereka di proses investigasinya. Kan di P5 itu ada proses investigasi Pak, dimensinya di proses modul P5 itu ada proses investigasi. Itu kuatkan Pak, agar dimensi 6 dimensi dengan 10 rahmatan alam itu betul-betul tersampaikan ke mereka. Tapi tetap kalau Bapak Ibu produknya nomor 2 lah, tapi dimensinya itu betul-betul Bapak Ibu bisa betul-betul nyampe di mereka. Ketika Bapak Ibu tuh nyampe, produknya pasti jalan Pak. Outputnya tuh pasti jalan, yakin saya. Nanti akan ketemu dengan dunia usahanya. Jadi ketika produk-produk yang dihasilkan dari P5 itu bisa nanti mudah Bapak Ibu. Tadi sudah di kemudian jalan semua Pak. Jalan banget saya lihat dokumen-dokumennya, Masya Allah. Paling laporan secara rinci paling tidak ada ya, dari mungkin hariannya, dari saldonya. Kalau gambaran penjelasan tadi saya wawancara Bu, digunakan untuk apa, nampak jelas tentang inovasinya apa, yaitu nanti mau mengembangkan kantin ya Bu ya. Biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu. Yang nomor 3, supervisi Bapak Ibu, mohon maaf, yang supervisi itu nanti perlu diperbaiki Pak. Ya, programnya jalan, programnya mungkin kurang lengkap karena memang siklusnya itu 4 Pak. Siklus Kummer di supervisi itu 4. Administrasi, validasi administrasi, yang 17 item yang dari Pemmat itu Pak, itu administrasi pembelajarannya. Kemudian monitoring modul pembelajaran. Apa ya Pak ya? Sudah itu instrumen untuk monitoring pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. 4 siklus itu jalan Pak. Antara pembelajaran penilaian itu tidak bisa dipisahkan. Antara bukan penilaian ya, asesmen kan? Asesmen. Jadi perencanaan, pelaksanaan, asesmen itu tidak bisa dipisahkan. Termasuk tindak lanjut terakhir. Ya satu siklus itu Pak, tidak bisa dipisahkan. Kemudian saya berharap untuk instrumen mengikuti instrumen Kummer. Dan saya lihat di instrumen penilaian masih pakai 13, kemudian di instrumen pelaksanaan masih pakai 13 sebagian. Di instrumen pelaksanaan itu Pak, jangan tinggalkan proses pembelajaran diferensiasi. Karena itu ciri khasnya kan Pak. Itu monitoring untuk pembelajaran diferensiasi. Kemudian dalam instrumen untuk penilaian, jangan lupa tinggalkan analisis soal berbasis hot. Apalagi kita di negeri ya, level taksonomi belum C34 itu harus Bapak Ibu jalankan. Walaupun di CP di CP 032 itu masih level 2 Pak, Bapak Ibu analisis Pak. Di 032 itu masih level memahami Pak. Yang sekarang diminta, benar Pak? Ya, ada ya? Kalau dulu di yang lama itu sudah C4, memahami dan menganalisis. Jadi nanti ketemu nanti simpaknya di bukan di supervisi Pak. Di supervisi nanti instrumennya masukkan menganalisis guru, menyusun analisis soal berbasis hot. Dikembangkan. Kita levelnya udah tinggi. Apalagi saya lihat prestasi-prestasi yang ada, kita harus balance Pak. Prestasi akademiknya, kemudian soal yang kita pergunakan kepada siswa juga harus sesuai. Saya kira itu Pak gambaran dari saya. Secara keseluruhan sempurna, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf Bapak Ibu jika dari saya ada salah dan hilaf. Itu dari analis kami. Mungkin saya juga ada pasti banyak bicara juga banyak salah juga Pak. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan berbagai macam masukan dan saran. Intinya teknik acceleration and integration gitu kan. Jadi artinya sama kayak gitu kan. Kalau maunya maju cepat harus diikuti juga dengan Bapak Ibu sekalian. Satu kuncinya kompak, solid dan kebersamaan. Itu
saja. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bisa saya apa sebelum saya tutup? Terima kasih Pak Kasih dan Pak Muas dari Penilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit penambahan saya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim penilai yang sudah memeriksa hasil dokumen kami yang kami kumpulkan dalam waktu beberapa hari. Sebenarnya sudah lama, cuma tidak terkoordinir saja. Jadi agak terdesak-desak dan akan banyak juga kegiatan, sehingga yang ada inilah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi evaluasi bagi saya, khususnya saya selaku kepala madrasah, menjadi tolak ukur batas yang harus saya perbaiki dan inovasi-inovasi yang harus saya lebih tingkatkan lagi, terutama dari 4 elemen tadi: pengembangan madrasah, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Apalagi masalah supervisi memang sakral bagi kepala madrasah, terlaksana cuma tidak terdokumentasi saja, gitu Pak. Mungkin akan datang akan saya perbaiki instrumen-instrumennya yang terbaru, dan juga mungkin seperti dokumen 1 itu nanti akan saya perbarui sesuai dengan arahan dari Pak Penilai. Dan juga kami mohon maaf Pak, mungkin ya apapun yang diperlukan belum terpenuhi. Jadi kami usahakan, apalagi di kewirausahaan. Sebenarnya Bapak dan Ibu ini banyak lah Pak usahanya Pak, cuma tidak banyak lah sebenarnya yang memiliki keahlian yang bisa seperti ini tadi diharapkan, mungkin belum saja. Mungkin dengan adanya seperti ini bisa terbuka, kita semua bisa ternyata bisa menjadikan usaha untuk di madrasah. Kemudian Pak, kami minta untuk mungkin dari Pak Kasih ataupun di Penilai sebuah bukti penghargaan kami, sejenis penghargaan bahwa ini penilaian PPKM 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi ada biar kami pajang di ruangan kantor kami, ada sedikit penghargaan bagi kami, gitu kan. Jadi ada bukti. Ini kalau boleh, boleh Pak. Jadi kan kalau yang tahun kemarin kan sebenarnya tidak ada. Jadi kami apa ya? Jadi kalau tahun ini kalau memang ada, alhamdulillah. Ada sedikit reward lah bagi kami. Jadi kita pajang di ruang kantor. Kita sudah melakukan PPKM tahun ini dan tahun berikutnya sampai nanti katanya di tahun keempat dikomunikasikan nilainya. Saya bagi kami kalau boleh, untuk kenangan bagi saya juga Pak, ya kan. Saya tidak tahu besok saya pindah jadi guru lagi kan, tidak tahu saya. Jadi ada sedikit penghargaan ya, kita sama-sama bisa dilihat kan bahwa ini kita PPKM. Masalah nilai itu tidak perlu dikasih nilai pun sudah ada masalah, cukup piagam penghargaan mungkin tidak. Itu Pak kami mohon kalau ada. Ya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kasih, Pak Tim Penilai, dan Bapak dan Ibu yang sudah kerjasamanya sangat solid Pak. Kalau tidak ada beliau, saya tidak bisa melaksanakan tugas saya di sini. Kalau kekompakannya insya Allah kita selalu solid dan bersinergi bersama untuk membangun madrasah lebih baik. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, langsung saja jawab terkait untuk piagam dan sebagainya, karena ini sekali Pak. Tapi nanti insya Allah saya akan bermasuk ambil apakah dikeluarkan piagam penghargaannya atau tidak, atau nanti boleh kami mengeluarkan nanti untuk selanjutnya insya Allah saya koordinasi dengan pihak Kanwil dan kawan di kabupaten lain. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan PPKM. Kami sekali lagi atas nama tim mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak madrasah dan jajaran, mungkin dalam kedatangan kami sikap dan mungkin perilaku serta ucapan kami ada yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Tapi ya kita bahwa tadi masukan seperti itu tujuannya untuk pengembangan dan peningkatan bagi madrasah kita. Madrasah yang kita cintai, madrasah di mana kita mengabdi, madrasah di mana kita dengan ikhlas menjalankan tugas yang berada kita, maka harus kita banggakan dan harus kita kembangkan.
Ibu sekalian, mari kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan kegiatan PPKM di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanjung Barat saya nyatakan resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Yang motor pas gantian. Gantian.